Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, salam olahraga. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi pembelajaran yaitu permainan bulu tangkis. Sebagaimana kita ketahui, permainan bulu tangkis merupakan salah satu andalan prestasi olahraga Indonesia. Melalui permainan ini, Indonesia dikenal sebagai salah satu negara dengan prestasi bulu tangkis terbaik dunia. Ada beberapa kompetensi yang perlu kita bahas dalam permainan bulu tangkis kali ini. Yang pertama, sejarah bulu tangkis. Kemudian yang kedua, alat dan perlengkapan bulu tangkis. Dan yang ketiga, peraturan bulu tangkis. Dan yang keempat, pemanasan atau disebut dengan warming up. Yang kelima, teknik dasar permainan bulu tangkis. Dan yang keenam adalah suatu pendinginan atau disebut dengan cooling down. Baiklah, pada pembelajaran pertama kali ini kita akan membahas tentang sejarah bulu tangkis. Sejarah perkembangan bulu tangkis modern sebagaimana yang kita lihat sekarang sesungguhnya telah melalui rentang waktu yang cukup panjang. Aslinya, asal-usul olahraga bulu tangkis diketahui telah ada dalam catatan sejarah peradaban kuno, baik itu di Eropa maupun itu di Asia. Mari kita lihat penjelasan sebagai berikut. Sejarah bulu tangkis. Sejarah perkembangan bulu tangkis modern sebagaimana yang kita lihat sekarang sesungguhnya telah melalui rentang waktu yang amat panjang. Aslinya, asal-usul olahraga bulu tangkis diketahui telah ada dalam catatan sejarah peradaban kuno di Eropa dan Asia. Di Eropa lampau, pernah dikenal adanya permainan yang disebut battledore, sementara istilah shuttlecock diperkirakan telah muncul sejak lebih dari 2000 tahun yang lalu. Pada masanya, permainan battledore dan shuttlecock merupakan permainan yang hanya dimainkan oleh para bangsawan, kerajaan-kerajaan di benua biru, di antaranya kerajaan Inggris. Alat yang dipakai serta aturan permainan yang berlaku masih sangat sederhana, yaitu dua orang berdiri berhadapan lalu memukul sebuah shuttlecock bolak-balik dengan tongkat sederhana selama mereka bisa tanpa membiarkan terjatuh ke tanah. Lain dengan di Eropa, di benua Asia, tepatnya di India sekira tahun 1800-an, dikenal sebuah permainan yang disebut pon. Jaring net sebagai pemisah antara pemain mulai diperkenalkan dan pemain memukul shuttlecock untuk melewati net. Para perwira Inggris yang saat itu bertugas di India, yang merupakan salah satu koloni, kemudian membawa permainan ini kembali ke Inggris dan diperkenalkan sebagai permainan untuk para tamu dari salah seorang bangsawan kerajaan Inggris yang bernama Duke of Beaufort. Di kastil megahnya yakni badminton di Gloucestershire, Inggris. Dari situlah permainan ini mulai lebih populer, yang puncaknya pada bulan Maret 1898, sebuah turnamen terbuka pertama diadakan di Guildford. Setahun berikutnya, atau tahun 1899, kejuaraan All England pertama digelar. Pada kejuaraan perdana itu, seluruh peserta sesuai dengan judul turnamennya memang berasal dari Inggris. Baru pada tahun 1930-an, negara seperti Denmark, Amerika Serikat, dan Kanada mengirimkan atletnya secara rutin untuk mengikuti kejuaraan All England. Dengan semakin berkembangnya permainan tersebut, sebuah federasi internasional didirikan pada tahun 1934. Federasi tersebut diberi nama International Badminton Federation atau disingkat IBF. Negara-negara yang merupakan anggota awal IBF diantaranya adalah Inggris, Wales, Irlandia, Skotlandia, Denmark, Belanda, Kanada, Selandia Baru, dan Prancis. Disusul kemudian dengan India yang bergabung sebagai afiliasi pada tahun 1936. Butuh waktu hingga lebih dari satu dekade
untuk federasi baru tersebut menggelar sebuah turnamen besar. Tepat pada tahun 1948, IBF menggelar kejuaraan beregu putra dunia atau yang akrab dikenal dengan Thomas Cup. Kalender kejuaraan IBF kemudian bertambah setelah meluncurkan kejuaraan beregu untuk putri atau Piala Uber, kejuaraan dunia dan banyak lagi. Badminton semakin populer setelah menjadi salah satu cabang olahraga yang dipertandingkan di Olimpiade sejak tahun 1992. Indonesia menorehkan catatan tersendiri dalam ajang tersebut setelah Alan Budi Kusuma dan Susi Susanti menjadi pemain tunggal putra, tunggal putri pertama yang meraih emas saat pertama kali badminton dipertandingkan di Olimpiade. Perkembangan bulu tangkis internasional. International Badminton Federation atau disebut dengan IBF didirikan pada tahun 1934 dan membukukan negara Inggris, Irlandia, Skotlandia, Wales, Denmark, Belanda, Kanada, Selandia Baru, dan Prancis. Sebagai anggota-anggota pelopornya, India bergabung sebagai afiliat pada tahun 1936. Pada IBF Extraordinary General Meeting di Madrid, Spanyol, September 2006, usulan untuk mengubah nama International Badminton Federation menjadi Badminton World Federation atau disebut dengan BWF diterima dengan suara bulat oleh seluruh 206 delegasi yang hadir. Olahraga ini menjadi olahraga Olimpiade musim panas di Olimpiade Barcelona tahun 1992. Indonesia dan Korea Selatan sama-sama memperoleh masing-masing 2 medali emas tahun itu. Olahraga yang udah berumur ribuan tahun ini baru masuk Olimpiade tahun 1992. Perkembangan permainan bulu tangkis di Indonesia. Perkembangan bulu tangkis sudah mulai di Indonesia sejak zaman penjajahan. Terdapat perkumpulan-perkumpulan bulu tangkis di Indonesia yang bergerak sendiri-sendiri tanpa satu tujuan dan satu cita-cita perjuangan di alam negara merdeka. Untuk menempuh jalan menuju satu wadah organisasi, maka cara yang paling tepat adalah mempertemukan tokoh perbulu tangkisan dalam satu kongres. Satu-satunya yang bisa ditempuh adalah lingkungan Pulau Jawa saja. Itu pun bisa ditempuh setelah terbentuknya PORI, Persatuan Olahraga Republik Indonesia. Usaha yang dilakukan oleh Sudirman CS dengan melalui perantara surat yang intinya mengajak mereka untuk mendirikan PBSI, membawakan hasil. Maka dalam suatu pertemuan tanggal 5 Mei 1951, di Bandung lahirlah PBSI, Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia, dan di pertemuan tersebut dicatat sebagai kongres pertama PBSI dengan ketua umumnya A. Rohdi Padmaja, ketua 1 Sudirman, ketua 2 Tri Jondro Kusumo, sekretaris 1 Amir, sekretaris 2 E. Sumantri, bendahara 1 Rahim, bendahara 2 Lim Sui Liung. Dengan adanya pengurusan tingkat pusat itu, maka kepengurusan di tingkat daerah atau provinsi otomatis menjadi cabang berubah menjadi pengda, pengurus daerah. Sedangkan pengcap, pengurus cabang, adalah nama yang diberikan kepada kepengurusan di tingkat kota madya atau kabupaten. Hingga akhir bulan Agustus 1977, ada 26 pengda di seluruh Indonesia, kecuali Provinsi Timur Timur, dan sebanyak 224 pengcap, sedangkan jumlah perkumpulan yang menjadi anggota PBSI diperkirakan 2.000.